Siapa penduduk neraka? Yang disebut nama-namanya. Abu Thalib, Abu Lahab juga disebut sebagai ahlun nar. Nah, Abu Thalib di saat kematiannya didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan selama hidupnya Abu Thalib, memang betul Abu Thalib sangat berjasa. Dia punya jasa dalam melindungi Nabi alaihi salatu wassalam dan menampakkan kecintaannya. Namun sayang, kecintaan Abu Thalib itu sebatas mahabbah tabi'iyah. Sebatas kecintaan yang sifatnya tabiat, tabi'i. Seorang paman mencintai keponakannya, seorang ayah mencintai anaknya, ini kan tabiat. Tidak diikuti dengan mahabbah syar'iyyah. Naam, tidak diikuti dengan ittiba yang menjadikan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Justru mengedepankan fanatisme hizbiyah. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasallam datang, duduk di dekat pamannya di saat kematiannya, di saat sakarat, Nabi mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kamu akan selamat. Ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu. Tapi di sampingnya ada Abu Jahal yang membangkitkan lagi fanatisme dan kecintaan kepada agama nenek moyang, kesyirikan. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu akan membenci agama ayahmu, Abdul Muttalib? Apakah kamu akan membenci agama nenek moyangmu? Ya. Abu Thalib pun takut untuk dicela. Takut untuk hinakan oleh kaumnya. Nabi pun berusaha lagi untuk mengajak pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dia pahami. Dan kalimat yang sesuai dengan fitrah. Bukan kalimat yang asing, bukan kalimat yang tidak dimengerti, difahami. Hatta Abu Jahal ngerti. Dan ngerti kebenaran. Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Berkali-kali Nabi mengajak, namun berkali-kali pula Abu Jahal mengingatkan agama nenek moyang. Maka akhir yang dia ucapkan adalah huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia lebih milih untuk mati di atas agama Abdul Muttalib. Subhanallah. Hidayah di tangan Allah. Bahkan Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah, taufik. Nah, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Yang kamu cintai tidak bisa kamu beri hidayah. Tapi yang memberikan hidayah adalah Allah Rabbul Alamin kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga hidayah iman, ya, bisa beriman kepada Allah, nikmat yang sangat besar. Ini ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah, ta'yin Abu Thalib mati di atas kekafiran dan ahlun nar disebutkan oleh Nabi. Nabi mengatakan orang yang paling ringan azabnya di neraka adalah Abu Thalib ini. Nabi menyebutkan. Di tengah tingkatan-tingkatan azab yang ada di neraka, yang paling ringan adalah Abu Thalib. Diletakkan
atau dipakaikan na'lain, 2 sandal dari api neraka, atau jamrotan, ya, 2 bara dari api neraka di kedua telapak kakinya, yang dengan itu otaknya mendidih. Nggak bisa dibayangkan ya kawan, betapa beratnya, betapa mengerikan siksa di neraka nanti. Ini yang paling ringan, otak mendidih, dan dia merasa dia yang paling berat siksanya. Lalu bagaimana dengan yang lain? Ini ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Tentu saja disebutkannya ahlun nar dengan penyebutan secara ta'yin. Di antara hikmahnya adalah untuk kita mengenali dia adalah ahlun nar, meyakini dia adalah ahlun nar, dan kita berusaha untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat yang ada pada orang itu. Qarun, Haman, ya, Fir'aun. Yang kedua, contoh yang kedua, dan kita cukupkan dengan 2 contoh ini. Abu Lahab. Kalau Abu Thalib disebutkan sebagai ahlun nar di dalam hadis, kalau Abu Lahab disebutkan sebagai ahlun nar fil Quran. Kita yakin bahwa Abu Lahab finnar. Bahkan para sahabat meyakini Abu Lahab di neraka dalam keadaan Abu Lahab masih hidup. Sahabat yakin betul ini Abu Lahab ahlun nar dalam keadaan masih hidup Abu Lahab. Itulah keyakinan para sahabat. Dan para sahabat yakin Abu Lahab mesti matinya su'ul khotimah. Pasti, tidak mungkin tidak. Karena ayat yang turun, yang menyebutkan bahwa Abu Lahab termasuk ahlun nar, ayat itu turun, surat itu turun di saat Abu Lahab masih hidup. Maka para sahabat meyakini Abu Lahab akan mati dalam keadaan apa? Su'ul khotimah. Ya. Ketika Nabi SAW berada di Bukit Sofa, berdiri di Bukit Sofa, kemudian memanggil kerabat-kerabat beliau, kabilah Quraisy, dipanggil semuanya. Ya Bani Fulan, wahai Bani Fulan. Quraisy itu banyak sekali, ya, turunannya. Ada Bani Makhzum, itu Quraisy. Bani Tamim juga Quraisy, ya. Bani Al-Muttalib juga Quraisy. Dipanggil semuanya, dipanggil. Yang manggil Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi, semua orang lihat, di atas Bukit Sofa. Dan siapa yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW? Semuanya memuliakan beliau, meyakini, ya, kejujuran beliau. Bukan orang biasa, orang istimewa. Ya. Sehingga semuanya datang. Tidak ada yang tidak datang. Termasuk Abu Lahab ini datang. Ada apa ini? Dipanggil. Ya. Mesti ini penting. Mesti ini luar biasa. Mesti ada hal yang sangat urgen. Maka semuanya kumpul. Ya. Termasuk Abu Lahab datang. Dan perlu diketahui Abu Lahab ini orang yang, ya, secara tabiat di saat lahirnya Nabi sangat cinta dan sangat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Sedikit mundur ke belakang. Ketika Rasulullah lahir ketika itu, datang budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah, datang kepada Abu Lahab mengabarkan tentang lahirnya putra Abdullah. Begitu mendengar berita ini pertama kali dari Suwaibah, budaknya Abu Lahab langsung dibebaskan. Anti hurrah, kamu merdeka. Saking bahagianya. Ya. Dan lahirnya beliau ini luar biasa, sangat disukai dan ditunggu, dinanti oleh keluarga besar. Dan sang kakek Abdul Muttalib juga sangat senang.
Karena Abdullah itu anak yang paling disayang oleh Abdul Muttalib. Paling disayang. Kemudian wafat, meninggal Abdullah meninggal. Kemudian lahir laki-laki Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib. Luar biasa senangnya. Bahagianya. Saking bahagianya, sebagai bentuk terima kasih, sebagai bentuk kebahagiaan, dibebaskan Suwaibah.